Ni, kau tahu semalam ada game? For real? Of the year 300 KC. Ini Ubah sih. berubah. For yeah man. Semua ni mula dekat Udara merah. Info kau bawa. nanti aku nak try. Boleh anytime. Ada sih cukup-cukup. Nak jadi Sekarang ini balance and bone. Mustang going in 67. digigit sih. Yeah, man. Halo Brotherhood, ketemu lagi di video Bang Story, tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film dari negeri jiran Malaysia. Film ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang supir taksi di negeri jiran Malaysia. Dia bercita-cita menjadi pembalap drifting profesional, tapi terpaksa terjerumus ke dalam circle dunia hitamnya para mafia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita melihat seorang pemuda bernama Ahmad Faizon alias John. Adalah karakter utama seorang supir taksi online. Hidup mandiri untuk membiayai sendiri kuliahnya di Fakultas Teknik. Di tempat lain terlihat seorang bernama Syahdani. Ternyata dia adalah mantan pembalap drift profesional. Dia bahkan direkrut oleh tim Monster Energy. Meskipun karirnya tidak berjalan mulus seperti rekan-rekannya yang lain, sebab Syahdani memiliki hutang besar kepada rentenir karena kecanduan judi, sampai kolektor harus mengejarnya setiap hari. Menggunakan mobil Nissan Sivina, Syahdani terus berusaha kabur dari kejaran sang kolektor. Ia pun sempat berpapasan dengan John di tengah jalan, sampai akhirnya mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Pada saat yang sama, John secara tidak sengaja mengantarkan klien bernama Mail, dan kebetulan dia adalah pegawai bengkel tempat Syahdani bekerja. Di sana John mendapat udara segar, karena selama ini dia sangat mengidolakan Syahdani yang terkenal itu sebagai raja drifting, dan secara tidak sengaja bertemu kembali dengan idolanya. Para kolektor sedang mengejar Syahdani. John dianggap oleh Syahdani sebagai dewa penolong karena dia datang tepat waktu. Dia langsung meminta untuk mengantarkannya pulang. Selama perjalanan, dia terus meminta Syahdani untuk dijadikan muridnya. Tak berhenti di situ saja, sampainya di rumah Syahdani yang penuh dengan piala, John terus mengeluh, meminta idolanya untuk menjadikannya sebagai murid, karena dia sangat mencintai dunia otomotif. Tapi sayangnya dia malah diusir. Keesokan harinya, John kembali ke bengkel dan meminta bantuan Mail untuk membantu niatnya agar Syahdani segera merencanakan sesuatu untuk bertaruh balap go-kart dan menjadikan John sebagai pembalapnya. Tapi lagi-lagi Syahdani harus berhutang karena John kalah dalam balapan tersebut. Karena memang John masih sangat polos dalam dunia balap, hingga harus berakhir dengan tragis. Dia menabrak pembatas lintasan. Yang diketahui selama ini Syahdani terjerat hutang pada salah seorang ketua mafia bernama Doti Kong, wanita keturunan Chinese yang bergerak dalam bisnis perputaran uang haram dan punya sebuah kedok usaha speed shop yang dikelola oleh adiknya sendiri yang bernama Eddie K alias Eddie Kong. Atas usaha yang dijalaninya, Eddie mempunyai circle para mekanik juga pembalap di jalanan yang salah satunya bernama MK. Walaupun mereka masih tunduk dan masih satu komplotan dengan Doti Kong, sang pemimpin mafia itu. Tapi seram. Snoop, sekali lagi. Melihat keseriusan John yang sangat ingin diangkat menjadi muridnya, Syahdani punya ide yang sangat cemerlang, yaitu dengan memanfaatkan John untuk bisa membantunya bekerja demi mendapatkan uang yang akan digunakan membayar hutang-hutangnya kepada Doti. Dia menyuruh John mengerjakan semua kerjaan sampingan agar bisa mendapatkan cuan, dengan dalih seakan dia lagi mengajarkan ilmu drift demi bisa diangkat sebagai muridnya Syahdani.
yang solo jejak follow. Ada lebih gitu, aku kekal fisikal. Tapi ternyata Sadani tidak sepenuhnya berbuat kejam karena dia juga mau mengajarkan cara ngedrive yang baik dan benar. Sampai-sampai John direkomendasikan pada pemilik bengkel untuk menjadikannya sebagai karyawan di sana. Tentunya dengan berbagai tes dan seleksi yang sangat ketat. Hingga akhirnya, karyawan yang lain bernama Amira dan Santes menerima John sebagai rekan kerjanya yang baru. Singkat cerita, Sadani mulai percaya pada skill yang dimiliki oleh John. Dia pun datang ke sebuah sirkuit untuk memperkenalkan muridnya kepada rekannya yang bernama Kifli. Dan di saat yang bersamaan di sana juga terlihat ADK dan juga MK. Tanpa disangka dia bertemu dengan pembalap wanita bernama Intan. Dia adalah teman kampus sekaligus wanita yang selama ini disukai oleh John. Tapi kemudian ADK dan MK datang untuk cari gara-gara dan Intan langsung melerai mereka. Bagus. Oh, chicken je. Ya, please. Likewise, bro. Keesokan harinya, Sadani mulai mengajak John untuk membantu pekerjaan sampingannya. Dia mendatangi sebuah tempat semacam warnet judi online yang dimiliki seorang pria keturunan Chinese yang masih berkomplot dengan Dottie. Kerjaan itu adalah mengantarkan sejumlah uang ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Walaupun awalnya John menolak, tapi akhirnya dia bersedia untuk terjun dalam pekerjaan gelap tersebut. John mulai menikmati pekerjaannya. Dia mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil pekerjaannya itu. Hingga saat hidupnya dirasa udah agak tenang, dia pun berhasil merayu Mail untuk melakukan taruhan balap liar demi menyalurkan skillnya. Dan ternyata musuhnya saat itu adalah ADK, adik dari Dottie, si pemimpin mafia. John sangat diremehkan, juga dianggap sebagai pembalap pendatang baru. Karena hal itu, John merasa sangat tertantang. Tapi dia juga merasa bingung karena harus terpaksa memakai mobil Nissan Sivina milik Sadani. Terlebih, mereka akan melakukan taruhan sebesar Rp5.000. Hey, yang memandu RX-7 atau budak Akhirnya balapan segera dimulai. Eddie yang menggunakan mobil Mazda RX-7 betul-betul telah siap menghadapi John yang menggunakan mobil Sadani. Tapi sesaat setelah mereka start, tiba-tiba MK menyusul dengan menggunakan mobil yang berbeda. Ternyata mereka telah merencanakan sabotase untuk memenangkan balapan ini. Akhirnya John mampu menyingkirkan MK dan kembali menyusul ADK hingga dia pun memenangkan balapan itu. Masalah datang saat keesokan harinya. Sadani mengetahui soal balapan itu. Dia terlihat sangat marah dan kecewa karena John lancang menggunakan mobilnya. Tapi saat John memberikan uang hasil taruhan, akhirnya dia pun luluh dan merasa senang. Di tempat lain, Dottie terlihat lagi mendapatkan masalah karena supir andalannya untuk mengantarkan uang haram itu tertangkap polisi. Hingga dia langsung merencanakan sesuatu, dan dengan gerak cepat dia pun berhasil menculik Sadani. Dottie mulai membuka buku hutangnya dan memperlihatkan hutang serta bunga yang harus dibayar oleh Sadani. Dari sana Dottie meminta Sadani untuk melakukan sesuatu agar bisa membayar hutang-hutangnya. Keesokan harinya, bengkel di tempat dia bekerja, Sadani mulai menjalankan permintaan Dottie. Dia pun langsung memanggil John agar bisa membantu pekerjaannya. Kemudian di malam harinya Sadani langsung mengajak John ke tempat Dottie. Di sana John baru diberitahu bahwa dia akan dipekerjakan sebagai supir khusus yang bertugas mengantarkan uang haram ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Dengan iming-iming upah yang sangat besar, akhirnya John menerimanya. Hari demi hari mereka lakukan pekerjaan haram itu, walaupun harus menghadapi resiko yang sangat besar dan harus bisa menghindari kejaran polisi. Hingga atas keberhasilan malam itu, Dottie mengundang Sadani dan John untuk memberikan upah dan bonus yang sangat besar. Bahkan mereka berpesta minum minuman keras.
Ngerasa udah jadi orang yang punya duit, John memberanikan diri untuk PDKT sama Intan, wanita yang selama ini dia incar. John mengajaknya jalan-jalan, berbelanja, hingga mentraktirnya makan. Tapi saat itu Intan masih belum mau untuk dijadikan pacar. Nanti dirimu berjalan, kan ku cari diri ini lama menanti diri. Thank you buat saya jalan-jalan ini. Bye. Bye. Baliklah. John semakin dikenal dan dia punya banyak relasi dari berbagai tim balap yang menggunakan jasa bengkelnya. Di malam itu pula, Sadani menelpon John untuk meminta mengantarkan sebuah paket untuk diantar ke sebuah tempat. Tanpa ragu, John langsung menuju bengkel untuk mengambil paket yang disiapkan oleh Sadani sebelumnya. Dia pun berangkat ke sebuah tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan paket kepada orang misterius seperti biasanya. Tapi masalah datang saat paket yang seharusnya berisi uang itu ternyata adalah sampah, hingga membuat klien Doti marah dan mengadukan kejadian itu kepadanya. Dan di saat itu pula Doti mengira bahwa John telah berbuat curang dan mencuri uangnya itu. John langsung menemui Sadani di bengkel, berniat meluapkan amarahnya karena selama ini dia merasa telah dibodohi. Di waktu yang sama, anak buah Doti juga mendatangi Sadani untuk membuat perhitungan atas hilangnya uang sebanyak 300.000 ringgit tersebut. Di sana Sadani langsung disekap dan diancam akan dibunuh jika tidak bisa mengembalikan uang kliennya. Tapi dengan cerdik, Doti malah memanfaatkan momen itu untuk menjerat John agar bisa mengembalikan uang itu kembali kepadanya. Dia ni abang settle lah sendiri bang. Saya tak mempot. Mana duit ai? Ringgit ataupun nyawa hero. Nyawa you pun akan hilang. Tenhan. Say bye-bye. Tolong cuma maafkan aku, John. John dan semua pegawai bengkel lainnya sangat merasa bingung saat itu. Di sisi lain, mereka sangat kecewa kepada Dani. Tapi mereka juga harus berusaha menyelamatkan Dani karena bagaimanapun juga Dani adalah sahabat mereka. Terlebih bosnya mengatakan bahwa dia telah bertobat semenjak mengenal John. Hingga Mail punya rencana jitu agar mereka bisa mendapatkan uang 300.000 ringgit, yaitu dengan mengikut sertakan John dalam sebuah balapan liar yang bernama Amarah Underground, sebuah balapan dengan peserta para sultan. Mereka pun kembali memutar otak, memikirkan bagaimana bisa mendapatkan mobil yang seimbang dalam balapan itu. Dan akhirnya Amira memainkan perannya. Dia mengajak John untuk menemui relasinya yang ternyata adalah Zen Lau, seorang pembalap profesional di Malaysia. John langsung melongo saat melihat isi dari garasi Zen Lau dengan berbagai mobil super. Tapi saat itu Zen Lau hanya memperbolehkan John untuk memakai salah satu mobilnya yang berjenis Nissan Skyline R34. Akhirnya malam yang ditunggu telah tiba. Para peserta telah siap di titik kumpul yang telah ditentukan. Dan panitia Amarah Underground menetapkan peserta balapnya hanya berlaku untuk 4 orang. Mereka adalah Rudy, MP, Bang Jago, dan John dengan mobil pinjamannya. Hingga akhirnya mereka mulai masuk ke lintasan balap yang merupakan jalan umum di salah satu kota di Malaysia. Walaupun secara diam-diam ternyata Amira membuntuti mereka. Siapa lagi laju? Ini yang sekarang kata aku kaya di atas roti ini. Dengan Felendi gigit sih. Balapan itu terjadi begitu sengit. Mereka saling menyalip satu sama lain. Dan di trek lurus Bang Jago dengan mobil Ford Mustang-nya terlihat sangat mendominasi. Tapi anehnya dia malah memutuskan untuk mengalah dan keluar dari balapan karena lintasan yang penuh dengan lubang dan akan pergi berkaraoke ria bersama pacarnya. Setelah kepergian Bang Jago, balapan pun didominasi oleh Rudy. Tapi di waktu yang bersamaan Amira melakukan sabotase dan mengakibatkan Rudy keluar dari lintasan. Hingga akhirnya tersisa 2 pembalap yaitu John dan MK. Ternyata kecepatan mobil milik MK lebih unggul dari John. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya John berhasil memenangkan balapan itu. Panitia pun langsung memberikan hadiah
berupa uang ratusan ribu ringgit yang cukup untuk membayar uang yang hilang itu. Singkat cerita, John langsung menyerahkan uang itu kepada IDK dan menyuruh Dottie agar melepaskan Sadani. Akhirnya Dottie menepati janjinya dan melepaskan Sadani. Kemudian mereka berkumpul seperti biasa di bengkel tempat mereka bekerja. Saat itu salah satu di antara mereka ingin membuang kantong sampah yang harus dibersihkan. Namun John meminta untuk membuka kantong sampah tersebut, dan ternyata isi dari kantong sampah itu adalah uang yang mereka anggap hilang. Dan film pun selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga saja kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan subscribe dan tuliskan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.